saya Maudali Aprian. Perkenalkan, nama saya Rizky. Nama saya Messi. Nama saya Al-Fatir. Nama saya Safiana. Nama saya Danisa. Jadi di sini kita akan mengerjakan tugas kerja kelompok untuk membuat konten digital. Jadi di sini kami memilih untuk podcast. Podcastnya ini berisi tentang skema jaringan internet. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai podcast kali ini. Kamu pernah mikir gak sih gimana cara internet bekerja? Kalau cara internet bekerja kayaknya aku bisa ngejelasin deh. Misalnya nih ya, pas kamu buka Instagram, TikTok, ataupun cari sesuatu di Google buat mencari informasi, pasti ada ribuan server yang bekerja di belakang layar buat ngeload semua itu ke layar HP kamu. Keren kan? Jadi internet itu sebenarnya kayak jaringan gede yang menghubungkan semua perangkat dunia ini. Sesuatu yang kita lakukan di dunia digital tuh lewat internet. Jadi kalau misalnya kamu chatting, nonton YouTube, nyari jawaban di Google, ataupun main game, itu semua berkat adanya internet. Tapi gimana sih internet bisa kerja gitu? Kalau misalnya gampangnya nih ya, kalau gampangnya sih kayak misalnya kamu lagi buka sebuah website kayak Google, atau selain Google ada YouTube atau Instagram. Smartphone kalian atau laptop kalian tuh kayak ngirim pesan gitu loh ke servernya. Misalnya nih kalau kita ke YouTube, misalnya kita searching video yang mau kita tonton. Nah kita tuh kayak ngirim pesan ke YouTube-nya buat nampilin buat nampilin si video yang kita cari. Nah nanti si servernya itu bakal kayak nampilin lagi data yang mereka punya ke server HP kita. Jadi dia tuh kayak misalnya kita minta sesuatu nih, kayak kita ngirim pesan ke mereka buat nampil ini. Nah mereka nanti bakal ngirim lagi si data yang kita minta ke server ke server HP kita. Akhirnya mereka tampilin di layar HP kita. Tapi kalau biasanya semua perangkat di dunia ini saling menyambung. Nah ini dia nih yang seru. Jadi ada yang namanya protokol. Kalau kita ngomongin internet, protokol ini ibarat aturan main dalam suatu game. Dua perangkat yang pengen saling ngobrol harus ngerti protokol yang sama. Ada dua protokol utama yang penting banget dalam jaringan internet, yaitu TCP dan IP. Jadi IP itu semacam alamat rumah kamu di internet. Jadi setiap perangkat yang terhubung ke internet punya alamat unik. Bayangin kalau gak ada alamat, pasti bingung kan kirim barang ke rumah yang mana. Nah, TCP ini tugasnya memastikan data yang dikirim ke alamat itu sampai dengan benar. Gak boleh ada yang nyasar atau data yang sampai itu rusak. Jadi, kalau contohnya nih ya, misalnya Fatir tuh mesen suatu makanan lewat ShopeeFood. Nah, jadi alamat IP itu diibaratkan sebagai alamat rumah kamu. Dan TCP itu diibaratkan sebagai ojek yang mengantar pesanan Fatir ke rumahnya Fatir. Terus kalau udah nyambung, datanya lewatnya dari mana? Jadi internet itu penyambung yang berhasil aja. Ada juga namanya ISP, yaitu Internet Service Provider, yang kerjanya kayak makal internet. ISP istilah itu yang bawa kamu dari rumah ke internet. Tapi kalau misalnya kamu akses situs di luar negeri, kamu nggak langsung ke server yang jauh itu, dia bakal lewat backbone itu dulu. Itu semacam jalan tol sebesar yang menghubungkan berbagai negara dan kota. Itu kayak jalan raya yang punya banyak kota yang bisa dilalui. Tapi internet kan juga sering kena hack kan ya, kayak misalnya akun Google ataupun akun Facebook ya kan. Jadi internet itu aman gak sih sebenarnya? Oh bener banget, no. Keamanan di internet itu serius banget. Kalau nggak hati-hati bisa aja data pribadi kita dicuri. Misalnya pas kamu lagi shopping online atau bahkan cuma browsing di wifi publik. Nah kita mencegah itu, kita pakai yang namanya enkripsi. Enkripsi itu kayak kunci gembok yang ngamanin data yang dikirim. Jadi misalnya kamu lagi belanja di online shop, informasi kamu kayak nomor kartu kredit itu bakal dienkripsi biar gak ada orang yang bisa ngintip. Selain itu ada yang namanya VPN, Virtual Private Network. Ini semacam pelindung buat koneksi internet kamu. Jadi kalau kamu lagi di kafe atau tempat umum yang wifi-nya nggak aman, VPN bisa bantu enkripsi data kamu biar nggak ada yang bisa
Oh, jadi VPN itu fungsi contohnya kayak satpam di komplek kita ya. Iya bener. Terus kalau semua perangkat semua canggih, jadi internet semua juga kerjain. Pasti bisa dong ini dia yang seru, kita lagi masuk ke zaman yang namanya 5G. Pasti kamu udah dengarkan 5G itu jaringan internet generasi terbaru yang bakal bikin koneksi internet jauh lebih cepat. Bayangin aja udah film AA cuma berapa detik, gas cuma itu 5G juga bakal kasih kamu koneksi yang stabil, jadi gak ada lagi yang namanya pas main game atau video call. Oh iya, aku menambahin dong. Selain itu juga ada yang namanya edge computing. Jadi data yang biasanya harus dikirim ke server jauh-jauh dulu, sekarang bisa langsung diproses di perangkat sendiri. Misalnya kamera keamanan bisa langsung tanpa perlu ngirim data ke server terlebih dahulu. Gila, ternyata internet tuh lebih dari sekedar nonton video YouTube ya. Nah itu tuh, internet tuh kayak jaringan besar yang nyambungin kita semua. Dari hal-hal kecil kayak ngirim pesan, sampai hal besar kayak ekonomi digital dan teknologi canggih kayak IoT, Internet of Things. Mungkin beberapa tahun lagi semua perangkat rumah kamu dari kulkas, lampu, sampai TV semua bisa terhubung ke internet. Jadi kamu bisa kontrol semuanya dari ponsel. Nah kayak contohnya nih, sekarang kan udah ada smart lock ya. Kayak smart lock tuh kan rata-rata pakainya internet. Biasanya kalau misalnya nggak pakai internet nggak bisa tuh karena ya emang butuh jaringan kan. Jadi gimana cara kita tetap aman di internet? Jadi gini ya, kalau yang atau teknologi itu juga pasti punya minus dan plusnya. Jadi minusnya itu kadang internet itu selalu bisa dibobol. Jadi kita harus menjaga data pribadi kita jangan lebih aman. Jadi kita tuh gak boleh klik-klik yang asal lah kayak gitu. Kita tuh harus pilih-pilih juga. Menurut aku kayak gitu sih. Makanya nih ya, karena internet itu juga tetap harus hati-hati nih, kalian juga jangan kayak sembarangan download game di website gak jelas itu. Kayak misalnya ya game-game yang gak jelas tuh, misalnya di Play Store nggak ada nih, atau nggak bisa di Play Store, atau kayak gamenya nggak bisa masuk ke negara kalian gitu kan. Nah itu kalau bisa usahain jangan sampai download game di website gak jelas. Tadi di kelompok kita juga ada yang download game gak jelas nih. Namanya Download game apa tuh Ki? Gamenya itu game GTA yang Android yang itu di webnya web gitu, modnya apa? Dan itu juga nggak tahu dari itu, jadi atau tidak apa ya, jadi nggak tahu lah. Oh ya sih kalau Oh iya, aku juga mau nanya dong. Kan kalau internet itu ada plus dan minusnya. Apa sih dampak positif dan negatifnya kalau kita menggunakan internet? Jadi kalau menurut aku nih ya, dampak positifnya yang pasti kita yang paling berguna dari sekarang sih kita bisa komunikasi sama orang jauh kan, yang jauh jadi dekat kan. Terus juga banyak hal-hal kayak walaupun kita misalnya nih kita nggak bisa pergi ke sekolah karena sakit ataupun karena hal lain yang nggak bisa kita pergi ke sekolah tuh, kita masih bisa gitu loh nyari ilmu lewat Google, lewat GPT, walaupun jadi kayak apa ya, nggak ada alasan lah gitu buat nggak nuntut ilmu. Kalau buat dari ilmu sih kayak gitu ya. Kira-kira ada bisa tambahin nggak? Atau kayak negatifnya apa gitu? Kayaknya aku mau nambahin kelebihannya. Jadi kelebihannya itu juga ada e-commerce. E-commerce itu seperti e-wallet ataupun elektronik. Itu tuh dapat memudahkan kita melakukan transaksi jual beli secara online maupun offline. Nah, terus internet juga memiliki kelebihan yaitu sebagai hiburan. Jadi internet itu menyediakan yang namanya berbagai film jenis hiburan seperti film, musik, maupun game online. Dan untuk kekurangannya ada yang bisa jelasin nggak? kekurangan itu udah banyak sekali. Aktivitas sehari-hari menjadi sangat bergantung pada internet. Privasi data pengguna dapat terancam dan akses tidak merata ke jaringan internet yang tidak merata di seluruh dunia.
Potensi penyalahgunaan itu terdapat internet dapat digunakan untuk tujuan yang tidak baik, seperti penyebaran informasi palsu atau kejahatan cyber. Aku mau minta ulangin dong yang tadi kekurangan yang pertamanya itu apa? Kekurangan pertama ya, ketergantungan. Oh, jadi internet itu bisa membuat kita ketergantungan ya? Iya, Aku mau minta contohnya dong. banyak apa? Kalau menurut aku nih ya, contohnya itu kayak ini. Biasanya kalau belajar, dia itu kadang sukanya kunci jawaban mulu karena dia tuh malas mikir. Itu tuh dapat berdampak pada masa depannya yang menjadi suram ataupun kurang bisa. Nah, terus aku melanjutkan ke yang kedua. Yang kedua itu privasi. Kalau misalnya privasi itu masih berhubungan sama yang tadi ya, karena kan kalau misalnya apa ya, kayak misalnya nih tadi kayak download game di website yang gak jelas, itu kadang kan suka ada yang minta login kan, atau enggak kayak yang ngirim notifikasi. Nah kadang juga walaupun tetap minta login tuh kan pasti kita pakai akun Google kita ya, sedangkan pasti itu kan masukin password, masukin data diri kayak kelahiran. Itu tuh bahkan kayak walaupun cuma password sama kelahiran itu tuh kayak berdampak banget gitu loh sama kayak yang lain. Kayak misalnya nih kan gak banyak apa ya, gak sedikit orang juga kan yang pakai satu password buat semua akun gitu. Kalau misalnya aja kita download game nih misalnya dari website yang jelas, terus ternyata akun Google kita kayak kebajak, artinya kan password kita udah kesebar tuh. Karena satu password itu kita pakai buat semua ya, akun-akun kita semua juga bisa hilang gitu. Ya terus juga aku namanya nih buat tadi kan kekurangannya ada yang nggak merata. Nah menurut aku nih ya, karena nggak merata ini itu benar-benar bisa menunjukin semua perbedaan yang besar itu loh daripada kota sama desa. Kalau misalnya di internetnya udah maju, itu kita bisa semakin maju tuh dengan mudah gitu loh, karena ada internet bisa kita cari dengan mudahnya gitu. Jadi walaupun misalnya kita masih biasa aja nih, tapi karena udah ada internet kita bisa banget maju lebih gampang. Sedangkan kalau misalnya yang belum terjangkau internet itu pasti kita majunya susah gitu loh. Jadi apa ya, kayak di kota nih udah nyampe maju sejauh ini, sedangkan di desa tuh masih kayak kurang banget. Nah itu yang bikin kayak perbedaannya jauh banget gitu.